Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 104 tamat. Raden Ayu mengerutkan keningnya. Dengan lantang ia berkata, "Kau jangan membentak-bentak di hadapanku. Kau kira aku seorang kawanan karena aku mencopet di pasar?" Perwira itu masih akan membentak. Namun Tumenggung Watang yang ikut serta dalam pemeriksaan itu telah bertanya dengan lembut, "Raden Ayu. Jadi menurut Raden Ayu, ayahanda Raden Ayu sama sekali tidak ikut campur dalam hal ini?" "Ya," jawab Raden Ayu Galihwarit. "Apakah Raden Ayu bersedia jika kami hadapkan seorang saksi?" berkata Tumenggung Watang. "Silahkan." "Silahkan," jawab Raden Ayu sambil tersenyum. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kegelisahannya meskipun ia akan dihadapkan kepada siapa saja. Sejenak kemudian, seseorang telah dibawa masuk ke dalam bilik pemeriksaan. Ketika dilihatnya Raden Ayu Galihwarit, maka kepalanya pun telah ditundukkan dalam-dalam. Namun dalam pada itu, Raden Ayu pun tersenyum sambil menyapanya, "Bagaimana kabar keselamatanmu Kisamangun?" Wajah orang itu menjadi semakin tunduk. Pertanyaan Raden Ayu itu benar-benar telah menusuk jantungnya. Justru karena itu, maka sepatah pun ia tidak dapat menjawab. Dalam pada itu, maka perwira kumpeni yang ikut memeriksa Raden Ayu itulah yang kemudian berkata, "Nah, sekarang katakan terus terang, apa yang kau ketahui tentang Raden Ayu ini?" Wajah orang itu menjadi merah padam. Di hadapan Raden Ayu Galihwarit rasa-rasanya mulutnya menjadi tersumbat. "Cepat, bicara," bentak perwira kumpeni itu. Terasa punggungnya didorong oleh tangan yang kasar kuat. Tentu tangan perwira kumpeni itu. Karena itu, maka tiba-tiba tumbuhlah ketakutannya, sehingga dengan suara bergetar ia kemudian bertanya, "Apa yang harus aku katakan, Tuan?" "Apa yang kau ketahui tentang keterlibatan Pangeran Sindurata?" bentak kumpeni itu. Orang itu bergeser setapak. Kemudian katanya, "Pangeran Sindurata mengenal Raden Juwiring." "Tentu." "Bodoh," perwira itu menjadi marah, "tetapi hubungannya dengan pengkhianatan ini?" "Aku tidak tahu Tuan," jawab orang itu, "tetapi yang aku katakan sejak semula, bahwa Pangeran Sindurata mengetahui bahwa Raden Juwiring datang ke istana Sinduratan." Perwira kumpeni itu menjadi sangat marah. Namun dalam pada itu sambil tersenyum Raden Ayu berkata, "Nah, bukankah seperti yang aku katakan? Ayahanda akhirnya tahu, bahwa yang datang dengan membawa burung itu adalah anakku, Juwiring. Hal itulah yang membuat ayahanda semakin marah kepadaku, begitu?" teriak perwira kumpeni itu. Di luar dugaan kumpeni itu, maka orang itu pun mengangguk sambil berkata, "Ya Tuan." Begitulah. Hampir saja punggung orang itu dihantam sepatu oleh perwira yang marah sekali itu. Namun seorang senapati yang ada di dalam bilik itu mencegahnya, ia seorang saksi. "Tetapi ia berbohong," geram perwira kumpeni itu. "Biarlah ia mengatakan apa yang ingin dikatakannya," berkata senapati itu. Dalam pada itu Raden Ayu Galihwarit pun berkata, "Apalagi yang sebenarnya kalian inginkan? Aku tidak ingkar, bahwa akulah yang memberitahukan beberapa persoalan penting kepada pasukan Pangeran Mangkubumi lewat anak-anakku yang sekarang berada di dalam lingkungan pasukan Pangeran Mangkubumi itu. Nah, apalagi? Bukankah kalian tinggal menjatuhkan hukuman yang paling sesuai atasku?" "Pengkhianat," geram perwira kumpeni itu. Tetapi Raden Ayu justru tertawa. Katanya, "Tergantung siapa yang menyebutnya. Bukankah begitu Ki Tumenggung Watang?" Tumenggung Watang mengangguk kecil sambil menjawab, "Ya Raden Ayu. Memang tergantung sekali, siapakah yang mengatakannya." Wajah perwira kumpeni itu bagaikan membara. Tetapi Tumenggung Watang memang berbeda dengan Kisamangun yang duduk di lantai dengan kepala tunduk. Tumenggung Watang dapat mengatakan apa saja yang ingin dikatakannya tanpa perasaan takut. Meskipun demikian, setelah pemeriksaan atas Raden Ayu Galihwarit itu selesai, maka baik kumpeni maupun pimpinan keprajuritan di Surakarta telah menyatakannya bersalah. Namun mereka tidak dapat menyebut dengan pasti bahwa Pangeran Sindurata telah terlibat dalam kesalahan Raden Ayu Galihwarit. Akhirnya yang berhak mengambil keputusan dalam waktu perang di Surakarta itu telah mengambil keputusan atas Raden Ayu Galihwarit yang dituduh telah berkhianat atas Surakarta, yang beberapa kali telah memberikan keterangan penting dalam hubungannya
Dengan peperangan yang sedang berlangsung antara Surakarta dengan Pangeran Mangkubumi yang mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan yang sah di Surakarta. Dan keputusan itu adalah keputusan hukuman yang terberat. Hukuman mati. Tetapi keputusan itu sama sekali tidak mengejutkan Raden Ayu Galihwarit. Ia sudah menduga sejak semula, bahwa hukuman yang paling sesuai baginya menurut sudut pandangan orang-orang Surakarta dan Kumpeni adalah hukuman mati. Dan ia sama sekali tidak akan ingkar menghadapi hukuman itu. Karena itu, maka ketika para pemimpin prajurit Surakarta dan Kumpeni bertanya kepadanya, apakah ia menerima keputusan itu, maka Raden Ayu Galihwarit menjawab sambil tersenyum, tidak ada hukuman lain yang lebih pantas bagiku selain hukuman mati menurut pandangan kalian. Karena itu, aku menerima hukuman itu. Namun yang masih mendebarkan hati Raden Ayu itu adalah cara yang akan dipergunakan untuk menjatuhkan hukuman mati itu. Semula keputusan itu berbunyi dihukum gantung sampai mati. Tetapi akhirnya dirubah menjadi dihukum tembak sampai mati di hadapan regu tembak. Sebenarnya lah beberapa orang perwira Kumpeni yang ikut berbicara saat-saat keputusan itu diambil adalah kawan-kawan Raden Ayu Galihwarit. Bagaimanapun juga, mereka tidak dapat mengingkari getar perasaan mereka. Tentu mereka tidak akan sampai hati melihat perempuan cantik itu tergantung di tiang gantungan. Karena itu, maka mereka telah berpendapat bahwa ada cara yang lebih baik untuk menghukumnya menurut cara yang sering dilakukan oleh Kumpeni. Dalam pada itu, Raden Ayu Galihwarit telah benar-benar bersiap menghadapi kematiannya. Lahir dan batin. Ia sendiri sudah mulai dicengkam oleh kejemuan terhadap hidupnya yang selalu dilumuri oleh kotornya lumpur kehidupan itu sendiri. Namun di saat terakhir ia sudah sempat menyatakan penyesalan dan bertaubat kepada Sang Pencipta lagi Maha Pengampun. Bahkan di dalam ketiadaan sadar, kadang-kadang ia sendiri melihat kematian adalah salah satu jalan yang telah dipilihnya untuk mengakhiri kehidupannya yang suram. Namun untunglah, bahwa pada saat terakhir, dengan cara hidupnya itu Raden Ayu Galihwarit masih melibat kesempatan, bahwa hidupnya yang kotor itu masih juga ada gunanya, sebelum akhirnya maut itu memang datang menjemputnya. Keputusan itu telah menggemparkan Surakarta. Ketika keputusan itu diumumkan, maka terasa bahwa perasaan rakyat Surakarta telah bergejolak. Ada berbagai tanggapan yang mencengkam perasaan rakyat Surakarta. Ketika Raden Ayu Galihwarit itu ditangkap, sudah banyak rakyat Surakarta yang memperbincangkannya. Meskipun saat itu mereka sudah mulai bertanya-tanya dan menilai tentang dirinya. Namun sebenarnya lah rakyat Surakarta memang tidak begitu menghiraukannya, karena Raden Ayu Galihwarit yang cantik itu bagaikan sekuntum bunga yang indah yang berkembang di atas setambun sampah di dalam lumpur. Bahkan seperti pendapat beberapa orang pelayan di dalam istana Sinduratan yang tersebar di lingkungan para tetangga dan orang-orang yang mereka kenal di pasar, bahwa Raden Ayu Galihwarit telah menyingkirkan anak gadisnya, karena anak gadisnya itu ternyata tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik, yang akan dapat menyainginya. Kematian dua orang perwira Kumpeni di istana Sinduratan telah menarik perhatian rakyat Surakarta. Kemudian disusul penangkapan Raden Ayu itu sendiri. Tetapi tidak banyak orang yang tahu dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh, apakah sebenarnya yang telah terjadi dengan seorang putri bangsawan yang telah sempat mencemarkan nama baik putri Surakarta itu di hadapan Kumpeni. Namun ketika dengan resmi diumumkan, bahwa Raden Ayu Galihwarit telah dijatuhi hukuman mati karena ia telah berkhianat dan memberikan beberapa keterangan penting kepada pasukan Pangeran Mangkubumi sehingga beberapa kali gerakan Kumpeni dan pasukan Surakarta gagal, maka mulailah rakyat Surakarta dengan sungguh-sungguh menilainya. Ternyata bahwa Raden Ayu Galihwarit bukannya sampah yang paling kotor seperti yang mereka duga. Apalagi mereka yang mendukung perjuangan Pangeran Mangkubumi meskipun di dalam hati, tiba-tiba telah merasa bersalah, bahwa selama itu mereka menganggap bahwa Raden Ayu Galihwarit adalah perempuan yang hanya tahu tentang dirinya dan bahkan telah melanggar segala paugeran bagi putri utama di Surakarta. Tetapi berita tentang hukuman mati dan sebabnya itu, benar-benar telah menyentuh hati mereka. Dalam pada itu, Pangeran Mangkubumi dan pasukannya pun telah mendengar, bahwa Raden Ayu Galihwarit telah dijatuhi hukuman mati. Sebenarnya lah mereka memang sudah menduga. Bagi Kumpeni kesalahan Raden Ayu Galihwarit adalah besar sekali. Bahkan Pangeran Mangkubumi berpendapat, seandainya ada hukuman yang lebih berat dari hukuman mati, maka hukuman itulah yang akan dijatuhkannya. Juiring, Buntal dan Arum telah dipanggil menghadap. Betapa berat perasaan mereka mendengar keputusan itu.
Dan betapa beratnya mereka akan menyampaikan berita itu kepada Rarawari. Juiring, berkata Pangeran Mangkubumi, bagaimanapun juga, aku adalah orang tuanya. Warih adalah kemanakanku. Sepeninggal ayah dan ibunya, ia adalah anakku. Karena itu, panggillah ia kemari. Aku sendiri yang akan menyampaikan kepadanya. Raden Juiring menarik nafas dalam-dalam. Namun, ia pun kemudian beringsut dan bangkit untuk memanggil Rarawari. Dengan sangat hati-hati, Pangeran Mangkubumi sendiri telah menyampaikan berita keputusan Kumpeni dan pimpinan keprajuritan Surakarta tentang Raden Ayu Galihwarit. Tidak ada di dunia ini yang kekal, Rarawari, berkata Pangeran Mangkubumi, segalanya yang ada akan tiada. Dan segala yang hidup pada akhirnya akan mati. Wajah Rarawari menjadi tegang. Ia sudah mulai dapat meraba arah pembicaraan Pangeran Mangkubumi. Karena itu, tiba-tiba saja ia bertanya, bagaimana dengan ibunda? Pangeran Mangkubumi menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, bahwa kita harus kembali kepada Maha Pencipta itu tidak akan dapat kita ingkari. Bahkan waktunya pun tidak akan dapat kita tawar lagi jika waktu itu memang sudah tiba. Wari, bagaimanapun juga kita yang ditinggalkan akan merasa kehilangan, namun sebenarnya lah bahwa yang meninggalkan kita itu akan kembali ke sisi Yang Maha Pencipta. Bagaimana dengan ibunda, Pamanda Pangeran? Rarawari tidak sabar lagi. Yang terjadi hanyalah bagaimana kematian itu datang menjemput kita. Tetapi kematian itu sendiri tidak dapat kita hindari, jawab Pangeran Mangkubumi. Lalu, Rarawari, pada saatnya kita semua akan mati, adalah giliran ibundamu yang akan dipanggil lebih dahulu dari kita. Rarawari, kita telah melihat bermacam-macam cara Tuhan memanggil hambanya. Ada kalanya seseorang meninggal dalam keadaan sakit yang berkepanjangan, ada yang dalam keadaan sehat, ada pula meninggal dalam kecelakaan. Tetapi kali ini Tuhan akan memanggil ibundamu dengan cara melalui tangan Kempeni. Pamanda, wajah Rarawari menjadi semakin tegang, maksud Pamanda Pangeran, ibunda dihukum mati. Pangeran Mangkubumi terpukau di tempatnya. Namun hampir di luar sadarnya, ia telah mengangguk kecil. Terdengar Rarawari itu menjerit. Namun untunglah bahwa Juiring dengan cepat telah menangkapnya, sehingga ketika Rarawari itu pingsan, ia berada di tangan Raden Juiring. Beberapa orang menjadi sibuk. Mereka mengerti betapa hancurnya hati gadis itu. Ia merasa seolah-olah hidupnya sendiri sama sekali tidak pernah mengalami kegembiraan. Ayahandanya sudah gugur di peperangan sepeninggal kakaknya, Rudira. Kemudian ibundanya harus mengalami hukuman mati. Ketika Rarawari itu sadar, ia melihat wajah Pangeran Mangkubumi yang mengamatinya. Ketika terdengar isak tangisnya, maka Pangeran Mangkubumi itu berkata, Rarawari, terimalah keputusan itu dengan menyebut nama Maha Tuhanmu. Pasrahkan ibundamu kembali kepadanya. Aku tidak lagi berayah dan beribu, tangisnya. Aku adalah pengganti orang tuamu, Warih, jawab Pangeran Mangkubumi. Rarawari memandang Pangeran Mangkubumi dengan sorot mata yang layu. Namun kemudian gadis itu menarik nafas dalam-dalam. Agaknya ia telah mencoba untuk mengerti persoalan yang dihadapinya. Namun demikian, bagaimanapun juga, kepergian ibundanya adalah satu himpitan baru di hatinya. Dalam pada itu, ternyata Surakarta tidak berniat untuk menunda-nunda hukuman mati yang sunnah mereka jatuhkan atas Raden Ayu Galihwarit. Karena itu, pada saat yang pendek maka Surakarta sudah bersiap-siap untuk melakukannya. Sebenarnya Raden Ayu Galihwarit bukannya orang yang pertama mengalami hukuman mati. Tetapi biasanya Kumpeni tidak pernah mempergunakan tatanan yang seperti diterapkan kepada Raden Ayu Galihwarit yang kebetulan adalah seorang bangsawan. Biasanya Kumpeni langsung menghukum mati setiap orang yang dicurigainya tanpa pemeriksaan yang teliti. Tanpa pengakuan, tanpa bukti dan tanpa saksi. Jika Kumpeni mencurigai seseorang berdasarkan laporan yang tidak jelas, hal itu sudah cukup kuat untuk menembak orang itu di sembarang tempat dan di sembarang waktu. Tetapi tidak demikian dengan Raden Ayu Galihwarit. Putri itu masih mendapat kehormatan untuk dihukum mati di sebuah lapangan di depan loji. Surakarta sengaja menghukum putri itu di depan umum, dengan pengertian bahwa tingkah lakunya jangan ditiru oleh orang lain. Dan Surakarta ingin membuktikan bahwa hukum berlaku bagi siapa saja, termasuk seorang anak perempuan pangeran di Surakarta sendiri. Pada hari yang ditentukan, maka terjadi kesibukan di lapangan di depan loji. Penjagaan dilakukan dengan sangat ketat.
Bukan saja di tempat kejadian, tetapi di seluruh kota. Hampir di setiap pintu gerbang telah dipasang meriam-meriam kecil yang dapat menahan serangan jika hal itu akan terjadi. Sementara para peronda hilir mudik di seluruh kota tanpa ada hentinya sejak matahari terbit. Dalam pada itu, ternyata banyak juga orang yang ingin menyaksikan bagaimana Raden Ayu Galihwarit itu mengakhiri hidupnya. Karena itu, maka jalan-jalan di seluruh kota pun menjadi ramai. Berkelompok-kelompok orang menuju ke lapangan di depan loji. Dengan perasaan yang berbeda-beda rakyat Surakarta berusaha untuk melihat apa yang sebentar lagi akan terjadi. Dalam pada itu, betapapun tabahnya hati Raden Ayu Galihwarit, namun ketika datang saatnya hukuman mati itu akan dilaksanakan, maka wajahnya pun nampak menjadi pucat. Jantungnya bagaikan berdetak semakin cepat pada saat seorang penjaga membuka pintu biliknya, kemudian mempersilahkan Tumenggung Watang memasuki bilik itu, terasa jantungnya bagaikan berhenti mengalir. Tetapi Raden Ayu Galihwarit tidak mau menunjukkan kegelisahannya yang sangat. Karena itu, ia pun berusaha untuk tetap tersenyum sambil bertanya, apakah aku harus berangkat sekarang? Belum Raden Ayu, jawab Tumenggung Watang, aku masih mendapat kesempatan untuk bertanya kepada Raden Ayu, apakah masih ada yang Raden Ayu inginkan sebelum Raden Ayu menjalani hukuman itu? Jantung Raden Ayu itu bergetar. Namun katanya kemudian, aku ingin bertemu dengan ayahanda sekali lagi. Baiklah Raden Ayu. Biarlah ayahanda dijemput untuk datang ke tempat ini sebelum Raden Ayu pergi, jawab Tumenggung Watang. Namun dalam pada itu, ternyata Tumenggung Watang sendirilah yang telah pergi menjemput Pangeran Sindurata. Ketika ia memasuki halaman istana Sinduratan maka ia pun segera meloncat turun dari kudanya diikuti oleh para pengawalnya. Tumenggung Watang tertegun ketika ia melihat pangeran tua itu duduk di pendapa istananya seorang diri. Tidak seorang pun yang menghadap dan menemaninya. Anak-anaknya yang lain juga tidak. Dengan kerut-merut yang semakin dalam karena usianya serta beban perasaannya, pangeran itu merenungi pepohonan yang tegak di halaman istananya. Ketika Pangeran Sindurata melihat Tumenggung Watang, maka tanpa bergerak dari tempat duduknya, ia mempersilahkan Tumenggung itu naik. Apa keperluanmu? Apakah kau juga mendapat perintah untuk menangkap aku? Bertanya Pangeran Sindurata. Tidak Pangeran, jawab Tumenggung Watang yang kemudian menyampaikan permohonan Raden Ayu Galihwarit untuk dapat bertemu dengan ayahandanya sekali lagi. Terima kasih, jawab Pangeran Sindurata, aku akan segera datang. Kami akan menunggu Pangeran berkemas, jawab Tumenggung Watang. Dengan tergesa-gesa Pangeran Sindurata pun segera membenahi diri. Dengan keretanya ia pun kemudian pergi ke bekas istana Pangeran Ranakusuma untuk menjumpai anak perempuannya yang sebentar lagi akan menjalani hukuman mati. Ketika di jalan-jalan raya pangeran itu melihat orang berduyun-duyun, maka ia pun bergumam seolah-olah kepada diri sendiri, mereka akan melihat satu pertunjukan yang paling baik di pekan ini. Kedatangannya disambut oleh Raden Ayu Galihwarit dengan isak yang tertahan. Sambil berjongkok Raden Ayu itu menyembah kepada ayahandanya. Satu hal yang tidak pernah dilakukannya sebelumnya sejak ia berada dalam satu lingkungan yang dekat dengan Kumpeni. Hamba mohon maaf atas segala kesalahan hamba ayahanda. Hamba telah mengotori nama ayahanda dengan tingkah laku hamba. Hamba telah membunuh anak hamba laki-laki dan hamba pula yang telah mendorong Kakang Mas Ranakusuma untuk mengambil sikap yang menyebabkan ia gugur, tangis putri itu. Tetapi Pangeran Ranakusuma gugur sebagai pahlawan, jawab Pangeran Sindurata, dan kau pun akan menjalani hukumanmu sebagai seorang pejuang. Hamba mohon restu, agar hati hamba menjadi tabah, desis Raden Ayu. Ketabahan adalah ciri kepahlawananmu Galihwarit. Kau telah mapan dan pasrah, sehingga tidak ada yang dapat menggoyahkan hatimu lagi. Kau akan berdiri tegak seperti batu karang di pinggir samudra. Perjuanganmu adalah bunga yang akan mekar di persada tanah air inti. Jika pada saatnya kembang itu gugur, maka baunya yang harum akan tetap dikenang. Raden Ayu Galihwarit mengusap matanya yang basah. Sekali lagi ia menyembah ayahandanya dan mencium kakinya. Kemudian ia pun berdiri tegak sambil berkata, aku sudah siap ayahanda. Pergilah. Aku akan mengiringimu dengan doa, semoga kau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, jawab ayahandanya. Raden Ayu Galihwarit mengangguk sambil tersenyum. Katanya lirih, selamat tinggal ayahanda. Pangeran Sindurata tidak menyahut. Ia pun kemudian keluar dari bilik itu langsung menuju ke keretanya.
Betapa kerasnya hati orang tua itu. Namun di kedua matanya telah mengembun setitik air mata. Sepeninggal Pangeran Sindurata, maka Tumenggung Watang pun masuk ke dalam bilik Raden Ayu itu pula. Dengan nada dalam ia bertanya, apakah Mas Fih ada keinginan Raden Ayu yang tertinggal? Raden Ayu Galihwarit itu tertawa. Katanya, sudah cukup Ki Tumenggung. Jika Ki Tumenggung bertanya lagi, maka aku akan menjawab, bahwa yang aku inginkan adalah kepala Kapten Kenop. Ah, desah Tumenggung Watang. Sekarang aku sudah siap, berkata Raden Ayu. Tumenggung Watang menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Raden Ayu itu sekilas. Hampir saja ia bertanya, di manakah putrinya yang bernama Rarawarih sekarang? Tetapi niatnya itu diurungkan. Hal itu akan dapat mengungkit luka di hati Raden Ayu itu justru pada saat-saat terakhir. Bahkan mungkin Raden Ayu itu akan salah mengerti, bahwa disangkanya ia akan memburunya dan menangkapnya. Tetapi ingatan Tumenggung Watang itu semata-mata karena Warih adalah kawan baik anak perempuannya yang sebaya. Apa yang ditunggu lagi Ki Tumenggung? Justru Raden Ayu itulah yang mendesak. Sebentar lagi akan datang kereta khusus yang menjemput Raden Ayu, jawab Tumenggung Watang. Raden Ayu itu mengangguk-angguk. Namun belum lagi Raden Ayu bertanya tentang yang lain, maka telah terdengar derap kereta dan kaki kuda memasuki halaman itu. Mereka datang, berkata Tumenggung Watang. Sejenak kemudian, maka di halaman itu telah siap sebuah kereta yang menjemput Raden Ayu itu. Diiringi oleh beberapa orang kumpeni yang siap dengan senjata di tangan. Sementara itu pasukan berkuda Surakarta pun telah menyiapkan sekelompok prajuritnya untuk mengawal Raden Ayu itu pula. Marilah Raden Ayu, Tumenggung Watang mempersilahkan. Denyut jantung Raden Ayu Galihwarit terasa semakin cepat. Tetapi ia sudah benar-benar pasrah. Pasrah bagi dirinya sendiri dan pasrah atas anak-anaknya yang ditinggalkannya. Dalam pada itu, diiringi oleh Tumenggung Watang dan seorang perwira kumpeni, Raden Ayu Galihwarit itu naik ke dalam kereta. Namun dalam pada itu, ia berkata, aku masih mempunyai satu permintaan Ki Tumenggung. Tumenggung Watang mengerutkan keningnya. Ia cemas, bahwa Raden Ayu itu akan minta kepala seorang kumpeni. Tetapi dalam pada itu, Raden Ayu itu pun berkata, aku minta bahwa yang berada di sebelah menyebelah kereta ini adalah prajurit Surakarta. Bukan kumpeni karena aku adalah rakyat Surakarta. Tumenggung Watang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah Raden Ayu. Permintaan itu akan aku penuhi. Demikianlah. Maka iring-iringan itu pun meninggalkan halaman bekas istana Pangeran Ranakusuma. Di luar regol Raden Ayu masih berpaling sekali, seolah-olah ingin melihat regol bekas istananya itu sekali lagi. Kemudian, Raden Ayu itu pun duduk tenang di dalam keretanya. Jantungnya menjadi berdebaran ketika ia melihat sedemikian banyak orang yang menunggunya. Terasa hatinya tersentuh. Sekian banyak orang yang ingin melihat dan menjadi saksi kematiannya. Tetapi Raden Ayu pun sadar, bahwa perasaan orang-orang itu tentu berbeda-beda menghadapi peristiwa yang bakal terjadi atas dirinya dalam pada itu, di Sukawati, Juiring, Buntal dan Arum Tengah berusaha menenangkan Rarawarih. Mereka tahu, bahwa hukuman mati itu dilaksanakan pada pagi hari itu. Karena itu, Rarawarih telah dicengkam lagi oleh kegelisahan. Bahkan dalam pada itu, Juiring telah mengundang Kiai Danatirta dari Gunung Garigal. Ia berharap bahwa Kiai Danatirta akan dapat membantunya menenangkan air perempuannya itu. Karena pada waktu itu Pangeran Mangkubumi tidak berada di Sukawati. Juiring tahu, bahwa Pangeran Mangkubumi tentu berada di dalam kota pada saat hukuman itu dilaksanakan. Dengan sabar Kiai Danatirta memberikan beberapa petunjuk kepada Rarawarih tentang saat-saat manusia datang dan saat-saat mereka harus pergi. Yang penting Ger, berkata Kiai Danatirta. Apakah yang kemudian dapat kita lakukan untuk melanjutkan perjuangan ibundamu? Rarawarih tersentuh oleh kata-kata Kiai Danatirta itu. Sekali lagi ia mengulang di dalam hatinya, yang penting, apakah yang kemudian dapat kita lakukan untuk melanjutkan perjuangan ibunda? Rarawarih menarik nafas dalam-dalam. Betapapun juga. Akhirnya ia harus sampai kepada kenyataan yang dihadapinya. Sementara itu pesan Kiai Danatirta itu telah tergores di dinding jantungnya. Aku sudah berada di dalam lingkungan pasukan Pamanda Mangkubumi, berkata Rarawarih di dalam hatinya, aku akan berbuat apa saja bagi perjuangan ini, tetapi ia masih melanjutkan, namun aku tidak akan berani menempuh cara seperti yang ibunda lakukan.
Dalam pada itu, Raden Ayu Galihwarit telah berada di antara orang-orang yang ingin menjadi saksi atas hukuman mati yang akan dijatuhkan. Namun sekali lagi, Raden Ayu itu telah menggetarkan hati rakyat Surakarta. Dari jendela kereta yang membawanya, rakyat Surakarta melihat wajah Raden Ayu itu sama sekali tidak menunduk. Tetapi sambil menengadahkan wajahnya, Raden Ayu itu justru melambaikan tangannya. Ketika kereta itu kemudian berhenti di lapangan di depan loji, maka yang nampak turun dari kereta itu adalah seorang perempuan cantik yang masih saja tersenyum. Dengan tengadah Raden Ayu Galihwarit memandang ke sekelilingnya. Sehingga justru karena itulah, maka wajah-wajah rakyat Surakarta itulah yang menunduk dalam-dalam. Sebuah gejolak yang dahsyat telah menerpa jantung mereka. Yang membenci maupun yang mencintainya, telah berdesah di dalam hati, seorang perempuan yang agung. Raden Ayu Galihwarit menolak untuk ditutup matanya. Ketika ia berdiri di hadapan sekelompok penembak, maka ia berdiri dengan tegak. Yang justru menjadi gemetar adalah Letnan Morman. Ia mendapat perintah untuk memberikan aba-aba kepada 7 orang kumpeni dengan senapan di tangan. Luar biasa, berkata Morman itu di dalam hatinya, ia sadar sekali apa yang dilakukannya bagi tanah air, bagi bangsa dan bagi dirinya sendiri. Bagaimanapun juga letnan itu terpaksa mengangguk hormat ketika Raden Ayu Galihwarit memandangnya sambil tersenyum. Di sebelah kiri dari lapangan itu, beberapa orang bangsawan dan pemimpin dari Surakarta berdiri tegak. Pangeran Yudakusuma hadir dalam pelaksanaan hukuman mati itu. Dalam pada itu, tidak seorang pun di antara mereka yang berani menatap wajah Raden Ayu Galihwarit sambil menundukkan kepala. Mereka berkata di dalam hati, bahwa perempuan yang pernah tercemar namanya ini, pada suatu saat telah menempatkan diri sebagai seorang pejuang yang sulit dicari bandingnya, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang berani melihat dan meruku diri mereka sendiri. Beberapa orang pimpinan dalam jajaran tertinggi di Surakarta, yang sejak semula telah berusaha menjatuhkan kedudukan Pangeran Mangkubumi karena iri dan dengki, berusaha untuk membaurkan pengakuan di dalam hatinya itu dengan pernyataan-pernyataan yang semu, sehingga dengan susah payah barulah mereka berhasil menipu diri mereka sendiri. Sejenak kemudian, maka pelaksanaan hukuman mati itu pun telah dipersiapkan. Ketika Morman menempatkan Raden Ayu yang tidak mau ditutup matanya itu, maka ia telah berbisik dengan bahasa yang kaku, "Aku mohon maaf Raden Ayu. Aku adalah prajurit yang menjalankan tugasku." Raden Ayu Atu tersenyum. Seperti kepada anak-anak yang merengek minta gula-gula, Raden Ayu itu menepuk pundaknya, "Lakukan tugasmu dengan baik letnan." Sejenak kemudian, maka 7 orang penembak tepat itu telah bersiap. Namun dalam pada itu, rakyat yang menyaksikan peristiwa itu telah bergejolak. Beberapa orang tidak dapat menahan tangisnya, sementara beberapa orang yang lain dengan tergesa-gesa telah meninggalkan tempat itu. Sebelum hukuman dilaksanakan, dalam pada itu, ketika dengan suara gemetar Morman meneriakkan aba-aba dan senapan yang 7 pucuk itu meledak, maka meledak pula pertempuran yang dahsyat di Jatimalang. Ternyata Pangeran Mangkubumi tidak menyaksikan hukuman mati itu dilaksanakan. Pagi-pagi sekali ia memang berada di kota, di antara orang-orang yang berduyun-duyun ke lapangan di depan loji itu. Namun kemudian ia telah meninggalkan kota justru ketika ia melihat bahwa seluruh kekuatan kumpeni dan prajurit Surakarta telah dikerahkan untuk menjaga keamanan kota pada saat pelaksanaan hukuman mati itu. Kematian Raden Ayu Galihwarit di depan 7 orang penembak itu, bukannya dibiarkan saja berlalu oleh Pangeran Mangkubumi. Namun pada saat yang bersamaan, ternyata pasukan Pangeran Mangkubumi yang berada di Gunung Garigal telah turun dan menyerang salah satu pertahanan kumpeni yang kuat. Tetapi ternyata bahwa Pangeran Mangkubumi sendiri telah memimpin serangan itu dengan sebagian besar kekuatannya. Pasukan di Jatimalang itu tidak sempat minta bantuan ke kota. Dengan kemarahan yang meluap, Pangeran Mangkubumi telah menyapu mereka sehingga pertahanan di Jatimalang itu hancur menjadi debu. Hanya beberapa orang kumpeni yang berhasil lolos dan melarikan diri ke kota, yang masih diliputi suasana yang mengandung rahasia. Karena tidak seorang pun yang dapat menghitung dengan pasti, berapa orang yang menarik nafas lega karena pengkhianat telah terbunuh sementara berapa orang yang telah mengutuk hukuman itu sebagai satu tindakan yang paling biadab. Kapten Kenop telah mendapat laporan di tempat tidurnya, bahwa pelaksanaan hukuman mati itu telah dijalankan. Namun pada hari itu juga ia telah mendengar pula, bahwa pasukan kumpeni di Jatimalang telah digilas habis oleh pasukan Pangeran Mangkubumi yang marah,
yang menuntut keseimbangan peristiwa atas hukuman mati yang dijatuhkan kepada Raden Ayu Galihwarit. Kemarahan yang tidak ada taranya telah membakar dada Kapten Kenop. Tetapi ia masih harus berbaring di pembaringan. Sehingga karena itu ia hanya dapat mengumpat-umpat dengan kata-kata kasar. Sementara itu, beberapa perwira lainnya telah menyiapkan pasukan yang akan dikirim untuk membangun kembali pertahanan di Jatimalang. Malam itu, Surakarta bagaikan kota mati. Sepi. Bahkan seperti sebuah kuburan yang sangat luas. Rakyat masih dicengkam oleh peristiwa yang menggetarkan jantung mereka di lapangan di depan loji. Sementara Kumpeni masih dihantui oleh peristiwa hancurnya pertahanan di Jatimalang, yang terjadi dalam pertempuran yang termasuk cepat dan tiba-tiba. Hari itu juga tubuh Raden Ayu Galihwarit telah dimakamkan. Tetapi hari itu juga, mayat Kumpeni yang berserakan di Jatimalang, karena kawan-kawannya tidak sempat membawanya telah diambil oleh pasukan yang kemudian datang, setelah laporan itu sampai kepada para perwira Kumpeni di Surakarta. Malam itu, Pangeran Mangkubumi berada di Sukawati setelah membersihkan diri. Bersama Kiai Danatirta, Juwiring, Buntal, Warih dan Aram, pangeran itu duduk di sebuah amben yang besar. Dengan wajah yang tenang Pangeran Mangkubumi mengangguk-angguk ketika ia mendengar Warih berkata, "Aku mengerti Pamanda. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Danatirta bagaimana aku harus melanjutkan perjuangan Ibunda. Tetapi aku berbeda dengan Ibunda dan berbeda dengan Arum yang memiliki ilmu kanuragan." Pangeran Mangkubumi tersenyum. Katanya, perjuangan untuk menegakkan cita-cita kemerdekaan ada 1000 macam cara. Ibundamu telah mengambil salah satu cara yang barangkali teramat sulit untuk dilakukan oleh orang lain. Arum juga mengambil caranya sendiri untuk ikut serta dalam perjuangan ini. Aku yakin bahwa besok atau lusa, kau akan segera menyesuaikan dirimu dengan salah satu cara yang paling baik bagimu. Perjuangan itu masih panjang, Warih. Rara Warih menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya wajah kakaknya yang menegang. Namun Raden Juwiring menarik nafas dalam-dalam ketika Rara Warih mengangguk. "Aku akan menyesuaikan diri dengan keadaanku sekarang," berkata Rara Warih. "Aku akan berusaha Pamanda." "Bagus," berkata Pangeran Mangkubumi, "kita akan mulai dengan perjuangan yang barangkah akan lebih luas dan lebih cepat. Kira akan selalu bergerak. Pengalaman kita sampai sekarang mengatakan bahwa untuk menetap di satu tempat kadang-kadang kurang menguntungkan. Seandainya kita tidak dapat mencium rencana Kumpeni menyerang dengan kekuatan yang besar, maka kita akan dapat dihancurkan." Juwiring dan Buntal pun mengangguk-angguk. Sementara itu Kiai Danatirta berkata, "Pangeran, agaknya dukungan terhadap perjuangan pangeran pun menjadi semakin luas. Kemanapun pangeran pergi, agaknya pangeran akan mendapat sambutan yang baik. Bukan saja bagi kedatangan pangeran, tetapi juga bagi perjuangan pangeran. Terima kasih Kia, besok kami akan bertemu dengan kawan-kawan kami yang tersebar. Kami akan menentukan langkah yang lebih tepat menghadapi keadaan yang berkembang dengan cepat," berkata Pangeran Mangkubumi. "Nah, sejak sekarang, bersiap-siaplah. Mudah-mudahan Juwiring dan Buntal akan segera sembuh." "Aku sudah sembuh Pangeran," jawab Buntal. "Besok aku pun sembuh," desis Juwiring sambil tersenyum. Demikianlah Pangeran Mangkubumi telah meninggalkan anak-anak muda itu. Malam itu juga Pangeran Mangkubumi kembali ke Gunung Garigal, mempersiapkan sebuah pertemuan yang akan dilakukan di keesokan harinya di sata tempat yang dirahasiakan. Namun dalam pada itu, di Sukawati seorang petugas sandi telah menemui anak-anak muda itu. Tanpa dapat dicegah lagi ia bercerita tentang hukuman mati yang sudah dilaksanakan. Bagaimana sebagian dari rakyat Surakarta menangisi kematian Raden Ayu Galihwarit. Di tempat Raden Ayu ditembak sekarang menggunung bunga tabur. Entah siapa yang memulainya, namun Kumpeni tidak dapat mencegah rakyat Surakarta yang bagaikan arus bengawan mengalir untuk menaburkan bunga di tempat itu, berkata petugas sandi itu. Setitik air nampak di pelupuk mata Rara Warih. Tetapi ia tidak menangis lagi. Demikianlah, agaknya gugurnya Raden Ayu Galihwarit menjadi pertanda perubahan cara yang ditempuh oleh Pangeran Mangkubumi. Di dalam pertemuan di hari berikutnya di tempat yang dirahasiakan, para pemimpin pasukan Pangeran Mangkubumi, termasuk Raden Mas Said mengakui bahwa sekuntum bunga telah gugur. Bukan bunga yang tumbuh di Taman Sari yang asri, tetapi bunga yang tumbuh di gersangnya batu karang, sebagaimana gersangnya kehidupan Raden Ayu Galihwarit itu sendiri.
Namun bunga-bunga yang lain masih dan akan berkembang. Bunga yang tumbuh di batu-batu karang, yang tumbuh di tanah-tanah tandus, di hutan-hutan perdu, dan di alas gung liwang-liwung. Karena Taman Sari yang asri justru sedang dijamah oleh orang-orang asing yang dengan tamaknya telah menghisap saripatinya kehidupan di Surakarta, sehingga kehidupan rakyat Surakarta itu akan menjadi semakin tandus, gersang dan kering. Namun perjuangan Pangeran Mangkubumi tidak terhenti. Justru semakin lama menjadi semakin dahsyat, Kumpeni menjadi semakin pening menghadapi perlawanan yang semakin teratur meskipun menebar di daerah yang sangat luas. Juiring dan Warih kemudian menjadi satu bagian dari perjuangan Pangeran Mangkubumi. Sementara Buntal dan Arum merupakan pasangan yang tidak terpisahkan. Bukan saja ikatan pribadinya, tetapi juga dalam lingkungan perjuangan Pangeran Mangkubumi bersama dengan ayah angkat mereka, Ki Danatirta. Arum memang mempunyai cara yang berbeda dari Rarawari. Namun dalam beberapa hal keduanya berada dalam satu medan yang saling mengisi. Dengan perempuan-perempuan yang siap menghadapi tantangan perjuangan, Warih telah menyiapkan segala keperluan para pejuang di medan. Sementara Arum dan beberapa orang pengawal siap melindungi mereka dalam bentuk apapun juga. Perjuangan itu ternyata telah menempa anak-anak muda itu menjadi semakin dewasa. Sehingga dewasa pula lah hubungan antara Arum dan Buntal. Namun dalam pada itu, genderang dan sangkakala masih bergema di setiap lereng bukit dan lembah-lembah. Perjuangan Pangeran Mangkubumi telah menggetarkan jantung Kumpeni. Semakin lama menjadi semakin dahsyat, sehingga akhirnya Kumpeni tidak lagi dapat berbuat banyak. Betapapun juga, perang terbuka telah diakhiri pada perjanjian Giyanti. Kumpeni tidak dapat mengingkari kekuatan pangeran yang pernah dianggap tidak berarti di Surakarta itu. Namun sebenarnya lah perjuangan belum berakhir. Pada saat-saat berikutnya perang terbuka itu pecah pula di mana-mana di seluruh Persada Pertiwi, sehingga akhirnya, penjajahan benar-benar telah terusir dari bumi tercinta ini. Tamat. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.